Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agung Subono SMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Manajerial dan juga teman-teman sekalian yang mengikuti mata kuliah Kepemimpinan Manajerial kelas 6P. Pada malam hari ini, perkenankanlah kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum masuk pada sesi penyampaian materi, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri dan juga anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Cindy Nur Utami, NIM 2019-11453. Rekan saya yang pertama Uswatun Hasanah, NIM 2019-11602. Rekan saya yang kedua Haniatul Mamloah, NIM 2019-11600. Rekan saya yang ketiga Anissa Dewi Ratna, NIM 2019-11164. Dan rekan saya yang terakhir Angga Putra Oktariano, NIM 2019-11396. Baiklah, setelah mengenali kami dari kelompok 3, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai materi atau pokok bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah peran kepemimpinan dan hakikat pekerjaan manajerial. Apa saja sih topik pembahasannya? Mari kita simak. Yang pertama, konflik organisasi. Yang kedua, masalah kepemimpinan. Yang ketiga, pola aktivitas dalam pekerjaan manajerial. Yang keempat, pekerjaan manajerial. Yang kelima, kebijaksanaan yang dimiliki manajer. Dan yang terakhir adalah aplikasi bagi para manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Putra Oktariano, NIM 2019-11396. Konflik organisasi. Yang pertama, konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung tujuan individu dan kelompok yang mengarah pada kinerja yang lebih tinggi. Yang kedua, konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi di berbagai tingkatan organisasi. Yang ketiga, konflik lini, yaitu konflik yang terjadi antara pimpinan unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Yang keempat, konflik formal-informal, yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Saya Uswatun Hasanah, NIM 2019-11602. Saya akan menjelaskan tentang masalah kepemimpinan. Berikut adalah masalah kepemimpinan yang sering terjadi. Yang pertama yaitu kegagalan berkomunikasi. Seorang pemimpin dituntut untuk membangun komunikasi yang terstruktur untuk menghubungkan dan mengembangkan efektivitas setiap level dalam perusahaan. Yang kedua yaitu kurangnya akuntabilitas. Yang ketiga yaitu segan untuk melakukan pemecatan. Biasanya jika dalam tim masih ada ikatan keluarga. Untuk itu, sebagai pemimpin, carilah anggota yang mau bekerja untuk keberhasilan perusahaan dan bukan orang yang memberatkan anggota timnya. Yang keempat yaitu kurangnya pemerataan. Hal sederhana dapat dimulai dari pemerataan kompensasi. Yang kelima yaitu kurangnya visi yang jelas. Seorang pemimpin menciptakan visi untuk masa depan perusahaan yang mampu memberikan semangat untuk karyawan dan membuat mereka bekerja keras. Selanjutnya yaitu eksekusi yang tidak berjalan. Biasanya disebabkan pemimpin tidak mengikuti rencananya dengan disiplin. Pemimpin gagal menilai prioritas kepentingannya dan juga tidak menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan bidang kerjanya. Yang terakhir, masalah kepemimpinan yaitu tidak bisa menyusun budaya perusahaan yang kuat. Pola aktivitas dalam pekerjaan manajerial dibagi menjadi 4. 1. Langkah pekerjaan adalah cepat dan selalu meningkat. Manajer akan terus-menerus menerima permintaan informasi, bantuan, pengarahan, dan wewenang dari banyak orang, seperti bawahan, rekan sejawat, atasan, atau orang yang berada di luar organisasi. 2. Isi pekerjaan bervariasi dan terfragmentasi. Manajer melakukan aktivitas yang berkisaran dari pertemuan mengenai anggaran yang menyangkut keperluan tentang penggunaan berjuta-juta dolar sampai diskusi mengenai cara memperbaiki kran leading. 3. Banyak aktivitas bersifat reaktif.
aktivitas manajerial bersifat terfragmentasi mencerminkan fakta bahwa banyak interaksi oleh orang lain dan banyak perilaku manajer yang sifatnya reaktif bukan proaktif. 4. Interaksi sering melibatkan rekan sejawat dan orang luar. Timbulnya interaksi internal dan eksternal yang tinggi dijelaskan berdasarkan kebutuhan manajer akan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang tidak pasti mempengaruhi operasi organisasinya dan ketergantungan manajer terhadap kerjasama dan bantuan dari banyak orang di luar rantai komando yang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heniatul Mamluah, NIM 2019-11600. Pekerjaan manajerial, figure head role atau peran sebagai kepala, yaitu berperan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan secara formal. Leader role atau peran pemimpin, peran untuk menjadikan unit organisasinya berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam mencapai tujuan seperti memotivasi, mengarahkan, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk bekerja lebih baik. Liaison role atau peran penghubung, peranan yang mengharuskan manajer melakukan interaksi dengan staf, orang lain dari luar organisasi maupun teman sejawat yang bisa mendapatkan informasi. Monitor role atau peran pemantau, peranan yang mengharuskan manajer untuk menjadi pencari, pengumpul, dan penerima informasi agar mampu mengembangkan organisasi yang dipimpinnya. Disseminator role atau peran penyebar, peranan manajer untuk menyebarkan informasi. Saya Cindy Nurutami, NIM 2019-11453. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Materinya adalah mengenai kebijaksanaan yang dimiliki oleh manajerial. Seperti yang kita ketahui, ada 4 fungsi atau tujuan dari manajemen atau manajerial. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah actuating atau pengendalian, yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Yang pertama adalah mengenai planning atau perencanaan. Perencanaan ini ditujukan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan pada awal kegiatan. Nah, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yaitu kegiatan mengatur sumber daya manusia agar dapat mencapai visi dan misi perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah actuating atau pengarahan. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan secara maksimal. Yang terakhir adalah controlling. Controlling merupakan aktivitas menilai kinerja yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi. Dari keempat kegiatan ini, seorang manajer atau manajerial itu memiliki kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan ini digunakan untuk menstabilkan sehingga kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. APP for Manager tujuannya adalah untuk yang pertama mengenali kegiatan, yang kedua mengetahui schedule, yang ketiga merencanakan kegiatan tugas harian atau mingguan, yang keempat mempercepat mendapatkan informasi, yang kelima sebagai monitoring, yang enam sebagai pelaporan dan pembagian tanggung jawab, dan yang ketujuh sarana berkomunikasi. Terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi bersama kelompok 3 dalam diskusi pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui WhatsApp group maupun di link YouTube kami di kolom komentar. Silahkan untuk bertanya maupun menambahi jawaban kami. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.